Selama 6 abad, universitas-universitas Eropa dan Timur membuka buku yang sama. Buku itu menjadi panduan dokter, menjadi rujukan filsuf, menjadi obor pengetahuan. Judulnya, Al-Hanun fi Al-Tib, The Canon of Medicine. Penulisnya, seorang pria dari Persia abad ke-10. George Sarton, bapak sejarah sains modern, pernah berkata, ia adalah salah satu pikiran paling menakjubkan yang pernah dikenal umat manusia. Namun Al-Ghazali, teolog besar, justru menudingnya tersesat dalam filsafat. Meski demikian, Bertrand Russell menyebutnya sebagai salah satu jembatan utama yang menghubungkan dunia Islam ke Renaissance Barat. Nama itu adalah Ibnu Sina. Sosok yang kini kita kenang sebagai jenius. Tetapi ia dulu harus melewati krisis demi krisis, kegagalan demi kegagalan, pertentangan demi pertentangan yang seolah tak pernah usai. Ingin tahu lapisan-lapisan krisis, pertentangan, kejayaan hingga warisan yang ia tinggalkan untuk dunia? Simak sampai akhir. Ibnu Sina lahir di Afshana dekat Bukhara, tahun 980. Sejak kecil ia berbeda. Pada usia 10 tahun, ia sudah menghafal Al-Quran. Pada usia 14, ia membaca filsafat Yunani kuno dan menantang logika gurunya sendiri. Alih-alih kagum, banyak guru justru kesal. Seorang pengajar pernah mengeluh. Ia tidak belajar untuk tunduk. Ia belajar untuk mempertanyakan. Saat kecil, ia juga hidup dalam keterbatasan ekonomi, dengan fasilitas yang serba terbatas. Di ukuran rumah yang juga terbatas. Tantangan berikutnya yang ia hadapi adalah rasa kesepian. Ia dianggap terlalu pintar oleh lingkungannya, tetapi juga di saat yang sama ia dianggap membangkang. Ketika remaja, Ibnu Sina terjebak pada satu teks, Metafisika Aristoteles. Ia membaca berulang-ulang, tapi tak mengerti maknanya. Bayangkan, seorang pemuda yang disebut jenius, mendadak lumpuh oleh satu buku. Ia frustrasi, jatuh dalam keputusasaan dan hampir menyerah. Sampai suatu hari, ia menemukan sebuah risalah kecil karya Al-Farabi. Hanya dalam satu malam, kebuntuan itu runtuh. Ibnu Sina tersungkur bersujud. Krisis itu mengajarkannya kerendahan hati, bahwa jenius pun butuh bimbingan. Keahliannya sebagai tabib segera terkenal. Saat penguasa Samanid sakit, Ibnu Sina dipanggil. Ia menyembuhkan sang emir, dan sebagai balasannya diberi akses ke perpustakaan kerajaan. Bagi Ibnu Sina, itu adalah surga. Ia menelan ratusan manuskrip langka, astronomi India, filsafat Yunani, matematika Persia, ilmu kedokteran Arab. Tetapi politik tak pernah ramah. Ketika dinasti berganti, ia dicurigai, dituduh berpihak, bahkan dipenjara. Bayangkan, seorang ensiklopedia hidup, terkunci di sel gelap tanpa kitab. Namun di balik jeruji itu, ia mulai menyusun kerangka kitab Al-Shifa, karya filsafat dan ilmu pengetahuan terbesar pada zamannya. Ibnu Sina menulis tanpa henti. Sekitar 450 karya lahir dari tangannya, meski hanya 240 yang bertahan hingga kini. Bidang-bidangnya meliputi filsafat, logika, musik, matematika, astronomi, politik, hingga kedokteran. Tetapi mahakaryanya adalah The Canon of Medicine. Selama 600 tahun, buku ini menjadi kurikulum utama kedokteran di Eropa. Bahkan universitas di Italia, Perancis, dan Spanyol meletakkannya di rak utama. Will Durant menulis dalam Sejarah Peradaban. Tidak ada seorang pun dalam tradisi Islam yang memberi pengaruh pada Eropa sebesar Ibnu Sina. Namun tidak semua setuju. Sebagian ulama menuduhnya terlalu rasionalis. Al-Ghazali menuliskan kritik keras, menolak sebagian pandangannya tentang jiwa dan keabadian. Krisis ini menegaskan posisi Ibnu Sina. Dihormati sebagai seorang yang jenius, tapi juga diserang sebagai pribadi yang kontroversial.
Di balik kejayaan itu, tubuhnya rapuh. Ibnu Sina bekerja tanpa henti, membaca hingga fajar, menulis hingga tubuhnya melemah. Ia mencoba mengobati dirinya sendiri, kadang berhasil, kadang gagal. Penyakit usus dan kelelahan sering mengganggunya. Ia pernah menulis dengan getir, "Kita dapat menguasai rahasia langit, namun tak mampu menguasai kelemahan tubuh kita sendiri." Krisis batin itu membuatnya sadar, pengetahuan manusia, betapapun luasnya, tetaplah terbatas. Tahun 1037. Dalam perjalanan bersama penguasa, tubuhnya melemah parah. Penyakitnya kambuh, dan semua ramuan tak lagi manjur. Murid-muridnya mendesak agar ia berhenti. Tetapi Ibnu Sina hanya tersenyum getir. "Aku telah hidup seperti yang kuinginkan. Kini biarlah aku mati sebagaimana adanya." Pada usia 57 tahun, Ibnu Sina wafat di Hamadan. Jenazahnya dimakamkan di sana, dan makamnya masih diziarahi hingga kini. Ibnu Sina membuktikan, krisis bukanlah tanda akhir, melainkan bahan bakar menuju keabadian. Dari bocah yang dianggap membangkang, lahir sang ensiklopedia hidup. Dari tahanan politik, lahir mahakarya yang bertahan 600 tahun. Bahkan beberapa di antaranya hingga kini masih dijadikan rujukan. Dari tubuh yang rapuh, lahir warisan yang tak tergoyahkan. Russell menyebutnya jembatan bagi Renaissance. Duran memujinya sebagai mercusuar dunia Islam. Namun, Al-Ghazali mengkritiknya sebagai sesat. Tapi justru dalam pro kontra itulah, nama Ibnu Sina tetap abadi. Sahabat, jika kisah titik balik ini menggugahmu, tekan tombol subscribe sekarang. Karena masih banyak kisah tokoh besar yang membuktikan satu hal. Bahwa dari sebuah, atau mungkin beragam krisislah, terlahir kejayaan.